Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk ibu bapak guru hebat. Perkenalkan, nama saya Maisaro dari SDN 135 Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan konseptual tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Murid adalah anak didik kita yang memiliki kodrat alam yang selalu ingin merdeka sejak dari kandungan. Ia menangis jika merasa kehausan hingga jiwa merdeka saat ia dewasa. Setiap anak memiliki kodratnya masing-masing yang sudah digariskan walaupun masih samar. Maka, tugas kita sebagai pendidik adalah membimbing, menuntun, dan menjadi instruktur agar murid kita merdeka, sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selain itu, hal yang terpenting dalam pendidikan anak kita adalah memberikan pendidikan akhlak atau budi pekerti. Peran orang tua ketika di rumah, peran guru ketika berada di sekolah, dan peran masyarakat ketika di lingkungan sekitarnya sangat penting untuk mendidik dan dijadikan teladan atau panutan dalam melakukan sikap-sikap terpuji, sehingga anak-anak kita memiliki sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan kebinekaan global yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pandangan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan, yaitu pendidikan harus berorientasi pada anak, berpihak pada anak, dan menghambakan diri pada anak. Karena tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Konsep trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Dalam hal ini, peranan guru sangat besar dalam memberi teladan kepada para muridnya. Istilah atau pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, sangat mungkin untuk terjadi. Oleh karenanya, teladan guru harus senantiasa ditunjukkan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, Ingmadio Mangun Karso, artinya yang di tengah memberi bimbingan. Seorang guru di tengah-tengah kesibukannya diharapkan dapat membimbing dan membangkitkan semangat muridnya. Yang ketiga, Tuturi Handayani, artinya dari belakang memberi dorongan. Hal ini berarti guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendaki. Implementasi trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara apabila dilakukan dengan sebaik-baiknya tentu akan berdampak baik pula. Tujuan dalam memerdekakan peserta didik melalui trilogi ini juga sudah barang pasti dapat terjadi. Oleh karenanya, mari berusaha dan saling mendukung agar cita-cita pendidikan dapat terwujud melalui trilogi yang ada. Seorang pendidik diibaratkan sebagai petani.
dan anak didik kita diibaratkan sebagai bibitnya. Petani harus merawat, memberi air, menyiangi gulma, dan memberi pupuk agar kelak berbuah lebih baik dan banyak lagi. Namun, petani tidak mungkin dapat mengubah bibit padi menjadi jagung karena itu merupakan kodrat alam dan dasar yang harus diperhatikan dalam pendidikan, dan itu di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai pendidik. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan zaman, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kedua kodrat ini berkaitan dengan nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan murid. Pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadaptasi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Didiklah anak-anak dengan cara sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Budi pekerti. Budi pekerti, watak atau karakter, merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Guru sebagai pendidik diharapkan mampu sebagai penuntun, laku, dan pertumbuhan kodrat anak. Pendidikan yang diberikan harus berpihak kepada anak. Kita tidak bisa memaksakan kehendak yang kita inginkan. Anak adalah sang pemeran utama yang merupakan subjek, bukan objek pendidikan. Guru dan murid harus berkolaborasi bersama untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dan dapat mengakomodasi karakteristik masing-masing agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adapun penerapan di sekolah kami melalui kegiatan pembiasaan seperti yang tampak pada foto. Untuk hari Senin, kita membiasakan dengan upacara pengibaran bendera. Hari Selasa, pembiasaan diisi dengan literasi. Hari Rabu, pembiasaan di sekolah kami diisi dengan senam pencak. Hari Kamis, pembiasaan diisi dengan kemis nyunda, berbagai hal tentang kesundaan, baik dari percakapan, makanan, dan permainan. Dan contoh yang ada di gambar ini sedang bermain perepet jengkol. Dan hari Jumat, kami mengisi pembiasaannya dengan Jumat rohani,
Di antaranya sholat duha bersama, kemudian tes hafalan Al-Quran, lalu ceramah yang disampaikan oleh siswa itu sendiri. Demikianlah demonstrasi konseptual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.